never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever Halo cuy, slow up. balik lagi nih sama gua di Film Bang. Kali ini gua akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film lawas yang rilis tahun 2001 berjudul Original Sin. Film ini diperankan oleh Angelina Jolie sebagai Bonnie Castle dan Antonio Banderas sebagai Luis Vargas. Dua nama besar yang udah pasti sebuah jaminan bahwa film ini tuh sangat bagus dan bisa dinikmati bersama-sama. Jadi langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Intro. Kisah kali ini diawali di sebuah penjara. Seorang wanita cantik bernama Bonnie Castle dijatuhi hukuman mati cuy. Dalam hitungan hari, dia akan dieksekusi. Sebenarnya apa yang ia lakukan sampai-sampai dia ini harus dihukum mati ya? Kita pun sebagai penonton akan mendengarkan cerita dari Bonnie Castle. Kita dibawa flashback dan diperkenalkan pada seorang pria kaya raya, udah kaya, tampan lagi. Namanya Luis Vargas. Vargas ini tinggal di kota bernama Santiago. Jadi, Vargas akan berencana menikah dengan seorang wanita yang hanya ia kenal melalui surat dan sebuah foto. Jadi Vargas sama wanita ini tuh belum pernah ketemu sama sekali ya cuy. Tapi hal ini tuh tidak mengurungkan niatnya untuk menikah. Jadi rencananya wanita yang bernama Julia Russell akan tiba di pelabuhan lalu dijemput deh sama Vargas. Vargas sudah sampai pelabuhan dan menunggu sang pujaan hatinya ini. Namun saat Julia muncul, lah, kok cantik banget. Julia Russell? Vargas kaget karena wajah Julia yang ini berbeda dari yang ada di foto. Julia ini bercerita kalau dia ini memang sengaja mengirimkan foto palsu supaya menghindari laki-laki yang cuma suka dengan tubuhnya aja. Begitu juga dengan Vargas, yang ternyata dia juga berbohong pada Julia. Vargas mengaku kalau dirinya hanya seorang karyawan di kebun kopi, padahal dia yang punya kebun itu cuy. August? Nah nggak perlu waktu lama, satset, Vargas pun menikah nih sama Julia Russell. Ya namanya orang kaya tentu pesta pernikahannya tuh mewah banget ya. Rasanya dunia ini tuh sangat tidak adil ya. Ketika pria yang kaya raya, udah tampan gitu ya, pasti mendapatkan seorang wanita bagaikan ratu dan sangat sempurna gitu ya. Lihatlah rumahnya Vargas yang bagaikan istana, semakin lengkap gitu ya, dengan kehadiran Julia yang bagaikan malaikat ini cuy. Give me a few moments. I'm shy of these things. Hari-hari Vargas sangatlah berwarna, ia pun menghabiskan waktu bersama istrinya, mengecek kebun kopi yang luas banget. Ya tentu, mereka juga tidak lupa ibadah mereka sebagai suami istri ya cuy. Bebas dong, kan udah halal ya. Selayaknya orang kaya pada zamannya, mereka juga menghabiskan waktu dengan menonton opera. Tapi bukan yang fokus menonton ya, mereka malah saling mengeksplorasi nih tubuh pasangannya masing-masing cuy. Tuh lihat kan, mukanya iri banget tuh. Nah tiba-tiba Julia ini merasa tidak enak badan. Julia izin ke toilet. Karena khawatir Vargas pun mengikuti secara diam-diam. Namun bukan ke toilet, Julia malah pergi ke belakang panggung dan berbicara dengan seseorang misterius cuy. Vargas yang kaget malah dihalangi oleh para pemain opera. Karena memang penonton dilarang masuk cuy. Sebagai istri yang baik, Julia pun cepat menenangkan suaminya dan mengajaknya untuk pulang dan beribadah cuy. Singkat cerita, Julia mendapat sebuah surat dari kakaknya yang menanyakan kabarnya. Kakaknya ini khawatir apakah Julia sudah sampai di kota Santiago atau belum. Vargas juga minta Julia untuk segera deh membalas surat itu supaya kakaknya ini tenang. Though she has never been. Then it's done. Selain itu, Vargas pun memberikan semua hartanya dan memberikan Julia untuk menggunakan seluruh uang yang Vargas miliki cuy. Karena udah jadi istri ya, sehingga Vargas merasa bahwa Julia ini memang pantas mendapatkan ini semua cuy. Hartaku adalah harta istri, kata Vargas. Tapi di suatu hari, Vargas bertemu dengan seorang detektif bernama Walter Downs. Di sini, Walter mengaku dikirim oleh kakaknya Julia untuk mengecek keadaannya Julia. Karena kakaknya ini khawatir dengan keadaannya Julia. Tapi Vargas menenangkan detektif ini. Dia bilang kalau Julia baik-baik aja. Bahkan, dia sangat bahagia. Nah, tapi setelah itu, Vargas malah bertemu dengan kakaknya Julia
yang jauh-jauh nih datang dari Amerika cuy. Karena ternyata surat yang ia terima bukan dari Julia. Kakaknya yakin kalau tulisan di surat itu bukan dari adiknya yang ia kenal. Nah, kalau itu bukan Julia, terus yang Vargas nikahin ini siapa dong? Tonton terus ya, nanti bakal terungkap kok. Vargas pun buru-buru pulang karena perasaannya udah gak enak. Bener aja cuy, sampai rumah Julia nih udah menghilang. Seluruh barang-barangnya dibawa. Bukan cuma barang-barangnya dia aja, perhiasannya Vargas, semua pokoknya dibawa kabur cuy. Lebih parahnya lagi ya, seluruh uangnya Vargas yang ada di bank itu juga dibawa kabur cuy. Instructed us, I gave her completely your own signature would have been necessary. Betapa hancur hatinya Vargas, dia tidak menyangka kalau istrinya setega ini melakukan ini pada dirinya cuy. Padahal Vargas tuh dengan tulus dan penuh kasih sayang ya, memberikan semua yang ia miliki untuk istrinya tercinta. Tapi inilah yang Julia balas. Nah, untuk melampiaskan hasratnya, Vargas pun datang ke warung remang-remang untuk menggenjot wanita di sana cuy. Tapi ya rasanya beda gitu ya. Ya kali Angelina Jolie nih disamain dengan wanita kayak begini cuy. Vargas pun hanya bisa minum alkohol ya, gelas demi gelas. Nah, di saat dia putus asa, detektif Walter tiba-tiba muncul. Hold it down. Dia pun memberitahu Vargas kalau Julia yang dia nikahi adalah Julia jadi-jadian cuy. Sedangkan Julia yang asli masih hilang entah kemana. Nah, biar mudah ya, gue bakal menyebut Angelina Jolie nih sebagai Julia KW ya cuy. Sedangkan Julia yang difoto, ini akan gue sebut sebagai Julia asli. Oke? Nah, detektif Walter mengajak Vargas untuk kerjasama mencari di mana Julia berada. Di sini mereka pokoknya mencari Julia yang asli ataupun yang KW ya cuy. Ya udah, Vargas pun setuju, mereka pun kerjasama mencari Julia ini. Tempat pertama yang mereka datangi tentu adalah kapal yang ditumpangi oleh Julia KW. Dengan bermodalkan foto, Vargas pun mencari informasi tentang Julia KW ini cuy. Dari kapten kapal, dia meyakini kalau Julia sempat naik kapal ini dengan rombongan opera dan mereka pun menuju ke Havana. Jadi Vargas dan Walter pun pergi menuju Havana cuy. Mereka pun disambut oleh karnaval yang sedang berlangsung di kota ini, tapi pikirannya Vargas nih cuma tertuju pada Julia aja nih cuy. Sampai tidak sengaja ya, Vargas tuh melihat Julia KW sedang menggandeng seorang kolonel. Yang lebih membagongkan lagi, Julia KW ini malah sudah bertunangan dengan kolonel ini cuy. Sakit banget tuh ya. Karena hal ini Vargas pun langsung berlari ke kamarnya. Dia ngambil pistol untuk membunuh Julia KW ini cuy. Di sisi lain, kolonel ini memaksa pada Julia KW untuk dapat jatah. Tapi Julia KW ini menolak dengan beralasan dia ini capek. Dan minta kolonel balik lagi besok pagi aja deh gitu. Nah, di saat Julia KW ini sendiri di kamarnya, Vargas datang mengendap-endap langsung menodongkan pistol. Tapi Julia KW ini nggak takut cuy. Justru Julia KW malah menempelkan pistol ini tepat di jantungnya. Nih, tembak gitu cuy. Your money's gone. Vargas pun jadi nggak tega ya. Nah, Julia KW pun menceritakan kisah yang sebenarnya. Dia bernama asli Bonnie Castle. Dia ini tidak membunuh Julia yang asli. Julia yang asli tewas karena kecelakaan. Nah, jadi nama asli Julia KW itu Bonnie Castle ya cuy. Sedangkan Julia yang asli yang difoto sudah tewas karena kecelakaan. Oke. Mantan suaminya Bonnie yang bernama Billy menyuruh dia untuk menggantikan posisi Julia yang asli. Karena Billy selalu memperalat Bonnie supaya dia bisa menikah dengan orang kaya, bukan untuk digenjot, melainkan untuk dia keruk hartanya lalu ditinggal pergi gitu aja cuy. Billy ini adalah seorang misterius yang kita lihat saat opera tadi cuy. Mendengar ceritanya Bonnie, Vargas pun tidak peduli entah itu Bonnie kek, Julia kek. Pokoknya di mata Vargas, Julia itu ya seperti ini. Montok, seksi, aduhai mantep lah pokoknya ya. Keesokan paginya kolonel ini beneran dateng cuy, buat dapet jatah gitu ya. Yang datang malah si Vargas. Kolonel pun minta maaf, dia nih nggak tahu kalau Bonnie ini udah punya suami. Be careful. He has a fearful temper. I'm an old fool. Singkat cerita, Vargas kembali bertemu dengan detektif Walter. Di sini Walter memberi info kalau mayatnya Julia udah ditemukan. Lalu Julia KW, yang berarti Bonnie Castle, ini jadi buronan polisi cuy. Nah, mengetahui hal ini Vargas langsung minta Bonnie untuk kabur deh bersama dirinya. Mereka pun melarikan diri ke sebuah kota bernama Cardena. Di sana mereka pun melanjutkan cerita cinta mereka yang sangat indah ini cuy. Tapi Walter kembali muncul. Loh, jadi Walter ini ternyata diam-diam mengikuti Vargas cuy. Nah, Vargas pun mengajak Walter
ke sebuah kafe untuk minum, supaya dia bisa menjauh nih dari Bonnie. Vargas pun minta izin ke toilet katanya, yang sebenarnya dia kembali ke hotel untuk memperingatkan Bonnie. Tapi pas dia cari di kamar, Bonnie udah nggak ada lagi cuy di kamarnya. Justru Walter yang diam-diam mengikuti Vargas dan menangkap basah kalau Vargas menyembunyikan keberadaan Bonnie Castle. Walter minta Vargas menyerahkan Bonnie untuk dibawa ke polisi. Namun, ya sudah tentu Vargas menolaknya. Mereka pun baku hantam dan Walter harus ditembak hingga ia tewas. Di sini Vargas kaget ya dan tidak percaya kalau dia ini baru membunuh seorang manusia. Nah, Bonnie pun langsung menyuruh Vargas untuk buru-buru membeli tiket kereta supaya mereka berdua ini bisa kabur. Vargas pun nurut lalu pergi dari sana. Sedangkan Julia membereskan mayatnya Walter ini, yang ternyata dia adalah Billy. Selama ini Billy menyamar jadi seorang detektif, dialah dalang dibalik ini semua cuy. Kalau kalian bingung kenapa Billy nggak tewas, jadi pistolnya Vargas itu sudah diganti dengan peluru kosong. Lalu Billy tinggal acting aja deh pura-pura tewas, yang membuat Vargas panik dan percaya kalau dia ini udah bunuh Billy gitu ya cuy. Di sini Billy dan Bonnie memang sudah merencanakan aksi ini untuk menikahi si Vargas dan membuat orang kaya itu jadi miskin. Tapi Bonnie ragu kalau Billy ini benar-benar cinta sama dirinya. Bonnie justru luluh dan memilih Vargas yang mencintainya setulus hati cuy. Tapi Billy memaksa Bonnie untuk terus deh menjalankan rencananya hingga buat Vargas lebih miskin dan menderita. Di sini Bonnie nggak bisa berbuat apa-apa ya cuy. Nah, cerita pun berlanjut. Vargas yang kehabisan uang ingin pulang ke kota Santiago. Tapi dia dilarang oleh Bonnie. Bonnie sebagai istri malah menyarankan suaminya untuk berjudi cuy. Bonnie juga memberikan petunjuk menggunakan anggota badannya supaya mempermudah Vargas dalam memenangkan perjudian. When my hand strays to my breast, this is you and me together. Singkat cerita, judi pun dimulai. Dengan melihat gerak-geriknya Bonnie, Vargas pun perlahan-lahan menang dan mengumpulkan banyak uang. Sampailah salah seorang pemain di sana nih nyadar kalau Vargas berbuat curang. Mereka pun baku hantam karena kalah jumlah. Vargas pun babak belur. Sedangkan Bonnie ya harus melayani semua pemain yang ada dong. Ya Bonnie mah nggak bisa ngelawan ya. Dia pun naik ke atas meja dan membuka gawangnya cuy. Singkat cerita mau nggak mau Vargas pun harus kembali ke Santiago untuk nyari uang supaya bisa bertahan hidup. Sedangkan Bonnie tetap berada di Cardena dan digenjot sama Billy. Waduh. Singkat waktu berlalu, Vargas dan Bonnie kembali hidup bersama di kota Santiago cuy. Sampai suatu malam, Bonnie tiba-tiba minta izin buat pergi beli obat. Nah, di sini Vargas mulai menaruh rasa curiga pada Bonnie. Dia pun mengikuti Bonnie secara diam-diam sampai dia melihat Bonnie ternyata nggak pergi beli obat, melainkan Bonnie pergi ke sebuah hotel untuk digenjot sama Billy cuy. Selain itu Vargas juga mendengar rencana mereka kalau mereka nih ingin membunuh Vargas dengan memberikan sebuah racun. Di sini Vargas pun menceritakan kalau dia ini sudah tahu semua rencananya Bonnie. Dia udah tahu kalau Bonnie akan kabur sama Billy. Vargas juga udah tahu kalau kopi ini udah ada racun. Tapi karena cinta yang begitu besar, Vargas tetap minum kopi ini. Dan dia pun mulai kejang-kejang cuy. Bonnie pun tersadar kalau Vargas benar-benar cinta kepadanya. Dan dia hanya dimanfaatkan oleh Billy. Bonnie membawa Vargas ke rumah sakit, namun Billy datang dan menghalangi mereka. Billy mengancam Bonnie menggunakan pisau. Tapi Vargas masih sempat membela istrinya menggunakan pistol. Billy pun menantang Vargas, silakan tembak kalau berani. Bener aja, pas ditembak ada pelurunya, Billy pun tewas. Billy tewas, begitu juga dengan Vargas yang harus tewas karena racun. I love you. I love you. Oleh karena itu, Bonnie Castle ditangkap polisi cuy, dan dijatuhi hukuman mati oleh kepolisian. Sebelum dieksekusi, Bonnie Castle minta pengampunan oleh seorang pendeta. Nah, di saat hari eksekusi, semua polisi dibuat kebingungan karena Bonnie berhasil kabur. Yang ternyata Bonnie sudah ada di Maroko, di sana dia kabur bersama Vargas. Mereka pun mulai petualangan cinta mereka dengan bermain judi. Wow, memang ya film lawas itu sering banget memberikan kita plot twist. Jadi inti dari film ini, Bonnie Castle dan Billy selalu menipu para orang kaya cuy, untuk dia ambil hartanya. Tapi saat Bonnie menipu Vargas, justru dia malah jatuh cinta pada Vargas. Pada akhirnya,
Bonnie malah bersekongkol dengan Vargas untuk melepaskan Bonnie dari cengkeraman Billy. Gitu ya cuy, semoga kalian terhibur dengan film ini. Menurut kalian gimana alur cerita dari film ini cuy? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.